Halo adik-adik PMR di seluruh Indonesia. Selamat datang di Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023, di mana kegiatan ini ditujukan untuk PMR tingkat mula, madya, dan wira dengan total hadiah 9 juta rupiah. Update info kegiatan dapat diakses melalui web resmi kami di www.olimpiadepmr.online dan video tutorial pada YouTube resmi kami di Olimpiade PMR Online. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terupdate dari kegiatan kami. Like, share, dan komen juga ya petunjuk teknis Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 yang meliputi tentang profil kami, pendaftaran, konsep atau bentuk dan teknis kegiatan, penghargaan, pelaksanaan, dan tanggal penting kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional. Profil. Pendahuluan. Palang Merah Remaja atau PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja Palang Merah Indonesia. Pembinaan anggota remaja melalui kegiatan pelatihan dan aplikasi Tribakti PMR yang dapat mencetak anggota-anggota PMR yang berkarakter positif dan mencerminkan jiwa kepalang merahan. Untuk memberikan wadah ajang prestasi dan evaluasi pembinaan Palang Merah Remaja, Fajar Media IT bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Nama kegiatan kami adalah Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 dengan mengusung tema kegiatan Bangkit Penuh Aksi Berkarya Dalam Prestasi. Tujuan kegiatannya adalah peserta memahami 7 materi pokok Palang Merah Remaja. Manfaat dari kegiatan yang kami laksanakan adalah sebagai bentuk evaluasi serta pembinaan untuk Palang Merah Remaja. Akhir pendaftaran adalah 31 Januari 2023 pukul 00.00 menyesuaikan waktu wilayah masing-masing. Kuota pendaftaran untuk mula adalah 500 peserta, madya 1000 peserta, dan untuk kuota wira 1500 peserta. Catatan, jika kuota belum terpenuhi, maka kuota dapat dialihkan pada tingkat PMR lain yang masih memungkinkan. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa waktu pendaftaran memiliki batas sampai 31 Januari 2023. Yang kedua, pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu jika sudah memenuhi kuota. Yang ketiga, pendaftaran tidak menerima sistem pemesanan atau booking. Syarat pendaftaran adalah 1. Anggota Palang Merah Remaja, 2. Melunasi biaya kontribusi, yang ketiga, melakukan konfirmasi ke panitia, yang keempat, telah diregistrasi pada akun kontingen. Pada bagian ketiga, tentang pembatalan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, kemudian tim mengundurkan diri, maka kontribusi tidak dapat dikembalikan. Pada bagian keempat, minimal pendaftar. Pelaksanaan kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 dapat diselenggarakan secara baik dengan minimal 50% dari kuota pada masing-masing tingkat. Pembahasan selanjutnya adalah pada pendaftaran, tentang tata cara pendaftaran pada Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Yang pertama, transfer dan kontribusi. Silahkan seluruh peserta bisa melakukan transfer dan menyampaikan kontribusi itu ke Bank BRI atas nama Fajar Indah Kurniawan dengan nomor rekening yang sudah tertera dengan nominal 50.000 setiap orangnya. Yang kedua, konfirmasi pendaftaran. Setelah melakukan transfer kontribusi, silahkan chat pada kontak yang tersedia yang berisi 1. Nama penanggung jawab, yang mana isinya adalah nama lengkap plus gelar, 2. Nomor HP dari penanggung jawab,
ketiga nama sekolah, keempat kabupaten atau kota, kelima provinsi, keenam jumlah peserta, yang ketujuh dilampirkan bukti transfer. Yang ketiga, tentang akun kontingen. Setelah konfirmasi, akun kontingen yang berisi username dan password akan dikirimkan panitia via WA dengan maksimal 1 kali 24 jam untuk melakukan registrasi peserta. Bagian keempat tentang registrasi peserta. Setelah login, kontingen bisa melakukan pendaftaran peserta untuk mengikuti Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 sesuai dengan jumlah peserta yang ingin didaftarkan. Selanjutnya, tentang konsep kegiatan. Yang pertama, CBT dan presentasi. Terdapat dua bentuk kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu computer based test, di mana peserta mengerjakan soal secara online. Kemudian, peserta melakukan presentasi pada tahap grand final nanti. Bagian kedua tentang model kompetisi. Setiap peserta nanti akan bersaing secara individu mulai dari babak awal hingga babak yang terakhir. Selanjutnya, kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini terdiri dari 4 babak. Yang pertama adalah babak penyisihan, babak semifinal, babak final, dan yang terakhir adalah grand final. Sistem regional. Peserta dikelompokkan berdasarkan wilayah dan jumlah kuota. Yang kelima adalah tentang daring. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara daring sehingga dapat diikuti di tempat masing-masing. Bagian materi. Materi yang digunakan dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini meliputi kepemimpinan, gerakan kepalang merahan, kesehatan remaja, pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, pendidikan remaja sebaya, dan donor darah sukarela. Penjelasan tentang sistem regional. Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 menggunakan sistem regional di mana setiap peserta akan dikelompokkan berdasarkan wilayah dan jumlah kuota yang ditentukan oleh panitia secara proporsional. Regional akan diketahui pada akun kontingen setelah penutupan pendaftaran nanti. Sebagai gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan babaknya nanti, bisa kita lihat pada tabel berikut. Babak pertama, penyisihan, berbentuk CBT dan diikuti oleh seluruh peserta per regional. Babak kedua, babak semifinal, berbentuk CBT juga dan diikuti oleh 50 terbaik setiap regional. Pada babak ketiga, yakni babak final, bentuk pelaksanaan CBT dan diikuti oleh 50 terbaik dari seluruh regional. Babak keempat atau grand final, berbentuk presentasi yang diikuti oleh 10 terbaik dari seluruh regional. Sistem regional. Dimulai dari babak penyisihan. Sebagai contoh di sini, regional 1, regional 2, regional 3, keempat, dan seterusnya. Di mana setiap regional nanti akan berisi maksimal 300 peserta. Regional 2 300 peserta, regional 3 300 peserta, dan seterusnya. Di mana dari 300 peserta nanti setiap regional akan diambil maksimal 50 peserta untuk masuk dalam babak semifinal. Sebagai contoh di sini, regional 1 maksimal 300 peserta tadi diambil 50 terbaik
regional 2 maksimal 300 peserta tadi diambil 50 terbaik, terbaik regional 3, terbaik regional keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, dari 50 peserta terbaik pada babak semifinal, dari setiap regional nanti akan diambil 50 peserta terbaik untuk bisa masuk ke babak final. Setelah melewati babak final, dari 50 peserta terbaik tadi akan diambil 10 peserta yang berhak masuk dalam babak grand final, di mana pada babak ini setiap peserta nantinya akan melakukan presentasi. Perlu dipahami ya teman-teman, bahwa ilustrasi sistem regional ini mungkin akan berbeda di setiap tingkatan, baik itu PMR mula, madya maupun wira, menyesuaikan wilayah dan jumlah kuota nantinya. Konsep kegiatan pada bagian spesifikasi minimum perangkat yang digunakan dalam Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023, baik itu smartphone maupun laptop atau komputer. Pada bagian smartphone, hardware yang digunakan minimumnya 1 RAM 2 GB, kamera 2 megapiksel, baterai minimum 75%, dan yang keempat adalah koneksi internet stabil. Dengan software yang digunakan, aplikasi Zoom, OS Android 5 atau Lollipop, Chrome versi terbaru. Selanjutnya untuk spesifikasi minimum pada laptop atau komputer, di mana yang pertama, hardware RAM 2 GB, 2 kamera 2 megapiksel, baterai minimum 75%, dan koneksi internet yang stabil. Pada bagian software, yang harus ada 1 aplikasi Zoom, yang kedua OS Windows 7, yang ketiga Chrome versi terbaru. Pada bagian e-sertifikat, untuk peserta, setiap peserta nanti berhak mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta. Yang kedua, e-sertifikat atas nama individu. Selanjutnya bagi fasilitator, penanggung jawab berhak mendapatkan e-sertifikat sesuai sekolah yang didaftarkan. Poin ketiga tentang penghargaan terbaik. Terbaik 1, 2, dan 3 akan mendapatkan e-sertifikat. 10 terbaik akan mendapatkan e-sertifikat. Dan yang bagian ketiga adalah e-sertifikat atas nama individu. Selanjutnya, e-sertifikat dapat di-download menggunakan akun kontingen pada menu e-sertifikat. Penting untuk dipahami bahwa pengisian data saat registrasi nanti harus benar dan lengkap karena mempengaruhi data e-sertifikat yang akan diterbitkan. Total penghargaan pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini berjumlah 9 juta rupiah, terbagi untuk setiap peringkat pada tingkatan mula, madya, maupun wira. Teknis penyerahan penghargaan, panitia akan menghubungi nomor HP penanggung jawab yang telah didaftarkan nantinya untuk mengkonfirmasi nomor rekening. Selanjutnya, pelaksanaan bagian tata tertib. 1. Peserta wajib masuk 15 menit sebelum dimulai CBT. Kedua, peserta diwajibkan menjunjung tinggi nilai prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta Tribakti Palang Merah Remaja, sportivitas, serta berperilaku baik saat pelaksanaan nanti. Yang ketiga, keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Keempat, peserta bertanggung jawab sendiri atas semua yang dialami selama mengikuti kegiatan, termasuk semua akibat dengan pihak ketiga. Yang kelima, pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan pada Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sampai dengan didiskualifikasi. Poin ke-6, penentuan sanksi dan diskualifikasi merupakan hasil rapat internal
pengawas dari Palang Merah Indonesia dengan panitia. Bagian B tentang gangguan. Gangguan kegiatan adalah halangan atau kendala di luar kekuasaan panitia yang dapat membuat kegiatan tidak dapat dilanjutkan, baik bersifat sementara ataupun tetap pada setiap kegiatan. Apabila hal tersebut terjadi, maka kegiatan akan dijadwalkan ulang. Perlu dipahami bahwa setiap peserta wajib membaca dan memahami dengan baik teknis pelaksanaan Olimpiade PMR Online yang terdapat pada menu FAQ dan menu tutorial yang sudah tertera pada website resmi kami. Selanjutnya, pada menu Live Score. Menu Live Score adalah fitur yang memungkinkan siapapun dapat melihat progres Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 secara real time. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pengawasan terhadap kegiatan Olimpiade PMR Nasional yang sedang berlangsung. Untuk lebih memahami alur simulasi dan pelaksanaan CBT pada bagian penyisihan, semifinal, dan final Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023, silahkan diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengaktifkan aplikasi Zoom versi smartphone dan laptop atau komputer dari masing-masing peserta. Yang kedua, login ke sistem menggunakan username dan password yang sudah diterima. Yang ketiga, verifikasi identitas, di mana peserta memastikan nama dan kontingen sudah sesuai dengan data yang dimasukkan. Pada poin keempat adalah memulai ujian CBT. Soal dan durasi waktu ditampilkan, kemudian peserta mengerjakan soal. Tahapan kelima, hasil nilai, di mana peserta dapat melihat hasil nilai dari Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini. Berikutnya, pelaksanaan. Pada alur grand final atau presentasi nanti. Yang pertama, persiapan, di mana setiap peserta mempersiapkan presentasi dan perangkat yang akan digunakan. Yang kedua, mengaktifkan aplikasi Zoom versi smartphone dan laptop atau komputer. Yang ketiga, mulai melaksanakan presentasi, di mana presentasi dilaksanakan sesuai dengan tema. Poin keempat, proses penilaian. Penilai melakukan penilaian terhadap presentasi yang disuguhkan. Yang kelima, pengumuman. Peserta melihat hasil presentasi yang sudah dilaksanakan. Perlu dipahami bersama bahwa Panitia Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online tahun ini. Panitia Olimpiade PMR Online Nasional menghimbau kepada seluruh peserta untuk bersama-sama melakukan pengawasan jika ditemukan peserta atau kontingen lain yang melakukan kecurangan. Diharapkan untuk bisa dilaporkan. Yang ketiga, Panitia Olimpiade PMR Online berupaya mengurangi pelanggaran dan kecurangan, salah satunya dengan memanfaatkan video conference Zoom sebagai media pengawasan. Poin keempat, pelanggaran atau kecurangan yang akan dikenakan sanksi pengurangan nilai sampai dengan didiskualifikasi yang ditentukan kemudian oleh pengawas Palang Merah Indonesia dan panitia dalam rapat internal. Berikut contoh bentuk pelanggaran: mematikan kamera Zoom, meninggalkan tempat ujian, bekerja sama, menanyakan jawaban ke peserta lain, komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fasilitator, garing pembina, garing peserta lain, menoleh atau melihat perangkat peserta lain, atau perilaku lainnya yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Panitia memberikan dua opsi yang bisa dipilih dalam penggunaan Zoom pada simulasi dan pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023 ini. Yang pertama adalah opsi individu,
Yang kedua, opsi kelompok. Yang pertama adalah opsi individu. Perangkat yang digunakan untuk Zoom meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan untuk mengerjakan soal, bisa berupa smartphone atau laptop. Peserta harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional berlangsung. Nama user dalam Zoom meeting harus nomor tim, _username, _nama sekolah. Sebagai contoh sudah tertera di sini. Contoh tim 1 dari PMR 23 SMA Harapan. Peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Yang terakhir, link Zoom meeting akan dipublikasi pada masing-masing akun kontingen. Berikut visualisasi dari ruang yang akan digunakan dalam pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional nantinya, di mana bisa kita lihat bersama pada bagian depan merupakan perangkat yang terkoneksi dengan Zoom, baik itu berupa smartphone maupun laptop, yang mengarah dan menunjukkan gambar jelas dari peserta. Setiap peserta wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan ruangan serta tempat bisa menyesuaikan dengan masing-masing kontingen. Opsi kelompok. Perangkat yang digunakan untuk Zoom meeting adalah perangkat lain yang tidak digunakan untuk mengerjakan soal, bisa berupa smartphone maupun laptop. Yang kedua, semua peserta dalam satu tim harus terlihat dalam Zoom meeting selama pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional berlangsung. Yang ketiga, nama user dalam Zoom meeting harus nomor tim _nama sekolah. Contoh, tim 1 _SMA Harapan. Poin keempat, seluruh peserta wajib masuk 30 menit sebelum pelaksanaan. Yang terakhir, link Zoom meeting akan dipublikasi pada akun kontingen. Berikut visualisasi dari pelaksanaan dengan opsi kelompok nantinya. Pada bagian depan kita lihat bersama adalah perangkat yang terkoneksi dengan Zoom, baik berupa smartphone maupun laptop, yang memperlihatkan seluruh peserta dalam satu kontingen, di mana ruang dan tempat menyesuaikan masing-masing kontingen. Dan setiap peserta wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan ketentuan lain. Pada poin pertama, hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan ditentukan kemudian secara khusus oleh panitia. Yang kedua, panitia berhak merubah petunjuk teknis bila terjadi keadaan memaksa atau jika dianggap perlu. Pada poin yang ketiga, ketidaksesuaian pengisian data menjadi tanggung jawab setiap kontingen. Poin keempat, dengan mendaftarkan diri peserta dianggap mengerti, tunduk dan patuh pada peraturan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Berikut yang harus teman-teman pahami dan dicatat dengan baik bahwa 1. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2023. Pelaksanaan technical meeting yakni pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 09.00 WIB via daring dan link akan diinformasikan kemudian. Selanjutnya adalah simulasi. Dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 untuk dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, Madya 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, Wira pada pukul 10.00. Pelaksanaan dimulai pada hari Sabtu 11 Februari 2023, meliputi pelaksanaan penyisian, semifinal, dan final. Pada pelaksanaan grand final,
dilaksanakan pada hari Minggu 12 Februari 2023. Selanjutnya untuk e-sertifikat dapat didownload tanggal 20 sampai 28 Februari 2023 mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Yuk teknis kegiatan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Untuk perkembangan informasi Olimpiade PMR Online, maka setiap peserta dihimbau agar selalu memantau website resmi Olimpiade PMR Online di www.olimpiadepmr.online karena semua update informasi terbaru dipublikasikan melalui web tersebut. Semoga dengan kegiatan ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembinaan yang telah diberikan kepada anggota Palang Merah Remaja, serta sebagai bekal untuk dapat mengabdi pada masyarakat dari ilmu yang diperoleh. Akhir kata, kami sebagai panitia memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi ini dan kami berharap masukan yang membangun demi kebaikan kegiatan ini berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutorial petunjuk teknis Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. Sampai jumpa pada pelaksanaan Olimpiade PMR Online Nasional tahun 2023. PMR Indonesia bangkit penuh aksi, berkarya dalam prestasi.